Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ini lanjutan dari kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2 atau juzuk 2. Sudah sampai di halaman yang ke-80 tentang khulasah, kesimpulan dari kisah-kisah hal-hal yang terjadi dalam tahun ke-9. Khulasatus sanatit tasi'ati minal hijrah. Ini adalah kesimpulan dari tahun yang ke-9 dari Hijriyah. Fi sanatit tasi'ah hadasat ghazwatu Tabuk. Pada tahun yang ke-9 telah terjadilah oleh perang Tabuk, ghazwah Tabuk. Walam yakun fiha harbun, dan tidak adalah. Ini yakun di sini, yakun bermakna wujida. Jadi yakun tam. Walam yakun artinya dan tidak didapati dalamnya ghazwah harbun akan pertempuran. Kharaja ilaihar rasul, keluar kepadanya, ilaiha kepadanya Tabuk, ar-rasulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi keluar ke Tabuk? Li muharabati, untuk memerangi jumu'ir Rum, untuk memerangi kelompok-kelompok Rum, jamaah-jamaah Rum. Li muharabah muta'alaq kepada kharaja. Nabi keluar ke Tabuk untuk memerangi jamaah-jamaah Rum. Wa ma'ahu salasuna alfan minal mu'sirin. Sabit bersamanya Nabi itu 30 ribu minal mu'sirin, dari pasukan. Mu'sirin pasukan yang dalam keadaan berat karena perjalanan yang jauh, ekonomi juga lagi sulit, musimnya musim pacekli, di kampung mereka juga sedang panen, jadi agak berat pasukan untuk keluar berperang. Makanya pasukan Nabi ketika itu disebut al-mu'sirin. Dafa'al aghniya'u nafaqatahum, yang memberikan oleh para orang kaya akan biaya-biaya mereka, nafkah mereka mu'sirin. Jadi pasukan mu'sir ini dibiayai oleh orang-orang kaya dari sahabat Nabi ketika itu. Wasta'dzanahul ma'zurun, dan minta izin akannya Nabi oleh ma'zurun, oleh orang-orang yang punya uzur nggak bisa ikut perang. Wa jama'atun minal munafiqin, dan meminta izin akannya Nabi oleh satu jamaah dari orang munafik. Jadi ada juga orang-orang munafik yang berbuat berbagai alasan, mencari berbagai macam alasan supaya mereka tidak perlu keluar berperang. Karena mereka memang pemalas, apalagi Tabuk perjalanan yang sangat jauh sekali. Fa'azina lahum, maka memberi izin ianya Nabi bagi mereka. Fawabbakhallahu al-munafiqina ala isti'zanihim, maka mencela oleh Allah akan orang munafik atas minta izin mereka. Artinya dalam hal ini Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah tentang betapa tercela dan celakanya orang-orang munafik. Wa fi tabuka salahahu sahibu ailah, dan wa fi Tabuk, dan di Tabuk salahahu, berdamai akannya Nabi oleh sahibu ailah, oleh pemimpin di kota Ailah, wa man ma'ahu, dan oleh orang-orang yang ada bersamanya sahib Ailah, yaitu Yohanna. Dan di Tabuk itu berdamai akannya Nabi oleh sahib Ailah dan oleh orang-orang yang ada bersamanya sahib Ailah, yaitu yang ada bersama Yohanna. Summa raja'a ilal Madinah, kemudian kembali ianya Nabi alaihi salatu wasallam ke kota Madinah. Wa fi asna'i ruju'ihi amara bihadmi masjidi Dirar, dan pada pertengahan kembalinya Nabi, amara, memerintahkan ianya Nabi, apa yang Nabi perintahkan, bihadmi, dengan diruntuhkan masjid Dirar, alladzi banahu munafiqul Madinah, masjid alladzi masjid Dirar, masjid alladzi banahu,
yang membangun akannya masjid oleh orang-orang munafik yang ada di Madinah. Wa ba'da wusulihi al-Madinah, dan sesudah sampainya Nabi al-Madinah, sampai ke Madinah. Jadi Madinata ini maf'ul wusul, wusul masdar ada maf'ulnya. Wa ba'da wusulihi, dan sesudah sampainya Nabi akan ke Madinah, wafada alaihi wafdun, datang kepadanya Nabi wafdun oleh utusan min Saqif, dari kabilah Saqif, sebagaimana cerita di atas, dari Hawazin. Wa fiha tuwfiya Abdullah ibnu Ubay, dan pada tahun yang ke-9 telah wafatlah oleh Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay ini? Raisul munafiqin, pemimpin kaum munafik. Wa tuwfiyat Ummu Kulsum, dan telah wafatlah oleh Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga meninggal pada tahun ke-9. Siapa Ummu Kulsum? Bintur Rasul, putri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini singkat banget ceritanya, kesimpulan dari kisah tahun ke-9. Ini kita akan segera memasuki kisah tahun ke-10, kemudian tahun ke-11 telah berakhirlah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-11 nanti. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.